Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzayana dengan NIM 221105020065. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Ekonomi Terbuka Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama, definisi ekonomi terbuka atau ekonomi empat sektor. Yang kedua, faktor yang menentukan ekspor dan impor. Yang ketiga, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Dan yang keempat atau yang terakhir, dampak dari ekspor dan impor. Oke, yang pertama yaitu definisi ekonomi terbuka atau ekonomi empat sektor. Perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor merupakan perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor impor, barang atau jasa seperti serta modal dengan negara lain. Setiap produsen dalam suatu negara berhak untuk menjual atau menjual produk dan barang ke negara lain. Begitupun sebaliknya, yaitu membeli produk atau barang atau jasa dari negara lain. Kegiatan ini memicu sistem ekonomi yang semakin tidak ada batasnya. Dalam Islam mengajarkan mencari rezeki sudah jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hambanya untuk berjalan ke seluruh penjuru dunia mencari rezeki yang terhampar sebanyak-banyaknya dengan cara yang baik, melakukan perdagangan lintas negara yang bernama perdagangan internasional. Karena pada dasarnya ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan secara ekonomi guna menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor dan impor. Yang pertama, faktor penentu ekspor. Suatu negara dapat mengekspor barang atau jasa yang dipunya ke negara yang tidak dapat atau tidak punya barang tersebut, yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Hasil ekspor suatu negara dapat dipengaruhi oleh bagaimana kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang atau jasa yang mampu bersaing dengan pasar internasional, misalnya dari segi produk, bahan, dan harga. Namun, kegiatan ekspor ini juga dapat mengalami pemerosotan yang disebabkan oleh perubahan cita rasa produk penduduk luar negeri, penurunan daya saing di pasar internasional, dan adanya permasalahan ekonomi di suatu negara. Berikutnya, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, keseimbangan neraca perdagangan. Ekspor harus banding dengan impor, sehingga tidak terjadi defisit atau surplus dalam neraca perdagangan. Defisit itu di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan dalam satu negara, sedangkan surplus itu kebalikan dari defisit. Yang kedua, keseimbangan investasi dan tabungan. Investasi yang dilakukan dalam perekonomian harus seimbang dengan tingkat tabungan, menghindari defisit dan surplus dalam akun modal dan keuangan. Yang ketiga, yaitu keseimbangan kurs valuta asing. Nilai mata uang harus relatif stabil dan fluktuasi yang tiba-tiba dapat mengganggu keseimbangan perdagangan dan investasi. Selanjutnya yaitu dampak dari kegiatan ekspor. Ketika aktivitas ekspor meningkat, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat cenderung menguat. Dan sebaliknya, ketika aktivitas ekspor menurun, nilai tukar rupiah akan cenderung melemah. Selain itu, produktivitas dalam negeri juga akan meningkat, yang kemudian akan mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang lebih dan akan mengurangi pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran akan meningkatkan pendapatan per kapita dan dengan demikian daya beli masyarakat akan meningkat. Sedangkan dampak dari kegiatan impor yaitu pilihan produk yang lebih luas, penurunan harga, peningkatan kualitas dan ketersediaan bahan baku.
Selain itu, dampak positif dari impor yaitu banyaknya inovasi baru, peningkatan devisa negara, dan jangkauan pasar yang lebih luas. Timbulnya, sedangkan dampak negatif dari kegiatan impor yaitu timbulnya ketergantungan terhadap produk asing, daya saing yang semakin tinggi, dan lain sebagainya. Kegiatan ekspor-impor ini seperti yang diterapkan pada masa kekuasaan Abbasiyah. Mereka menjalankan usaha-usaha untuk meningkatkan perdagangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini membuat kafilah-kafilah perdagangan Muslim mampu menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.